Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali di salah satu program andalan media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah pada siang hari ini saya kedatangan salah seorang tokoh Garut. Beliau adalah seorang sekretaris umum di DPD PKS Kabupaten Garut. Informasinya beliau juga akan maju sebagai bakal calon anggota legislatif di DPRD Kabupaten Garut. Dapil berapa? Dapil 5. Oke lah. Kita simak siapa beliau. Mangga Pak Denny untuk dijelaskan kepada pemirsa sekilas biografi Pak Denny dari kapan dilahirkan sama orang tua dan sampai sekarang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Denny Mardiana. Saya lahir di Cianjur 1 Januari 84. Anak ketiga dari 5 bersaudara, orang tua Bapak Ahmudin dan Ibu Om Komariah. Alhamdulillah sudah punya 3 anak dan 1 istri. Aktivitas sehari sekarang di partai sebagai sekretaris umum, juga saya sebagai pimpinan cabang di travel umroh, juga aktivitas sosial Kang Ep di beberapa lembaga baik di Garut ataupun di Bandung. Hari ini ditugaskan sebagai bakal calon anggota Dewan DPRD Kota Garut Dapil 5, meliputi Sukaresmi, Ciserupan, Cikajang, Banyuwangi, Singajaya, Penei, Cihurip, Cisompe. Bisa terpilih jadi sekretaris umum gimana? Nah ini, jadi memang Pak Er, kita ini kan partai kader ya, sehingga proses kaderisasi itu betul-betul berjalan di partai ini. Dan sebelum saya sebagai sekretaris, dulu saya sebagai ketua bidang kebudayaan, kemudian sebagai sekretaris bidang pembangunan umat. Dan memang dari awal saya gabung ke PKS ini semenjak kelas 2 SMA. Alhamdulillah sampai hari ini sebagai kader PKS, mudah-mudahan sampai meninggal tercatat sebagai kader PKS. Mantap, luar biasa. Kita kupas berikutnya. Siapa beliau? Oke, pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan kupas tuntas calon bintang bersama Kang Denny Mardiana. Nah, Kang Denny, salah satu karir mungkin di politik yaitu menjadi anggota DPR. Maka boleh tahu apa sih tujuan Kang Denny maju menjadi anggota DPR? Karena ingin terkenal, karena ingin dihormat, atau karena ingin apa? Silakan kepada pemirsa. Baik, betul Kang Ayep bahwa segala sesuatu itu diawali dari niat. Maka kami dididik di partai sebagai seorang kader, ketika ditugaskan untuk menjadi apapun, maka harus siap. Dan saya hari ini ditugaskan oleh partai sebagai calon anggota Dewan Dapil 5 dengan niat ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, berkhidmat untuk rakyat. Itu yang menjadi tagline perjuangan kami di periode ini. Sehingga bagi saya bahwa sebagai seorang pemimpin, kita selayaknya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena sayyidul qaum khadimuhum, sebaik pemimpin adalah mereka yang menjadi pelayan bagi rakyat. Maka izinkan saya menjadi pelayan bagi semua masyarakat di Dapil 5, khususnya umumnya untuk masyarakat Garut. Visi apa yang akan dibawa jika terpilih nanti, Pak? Itulah makanya hari ini kami di PKS mengusung misi perubahan. Karena kita melihat terlalu banyak permasalahan bangsa ini, terlalu banyak kondisi-kondisi yang harus segera diselesaikan, dituntaskan. Maka kami berjuang semaksimal mungkin untuk memberikan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat, dan kami sangat yakin hari ini masyarakat bersama PKS, karena masyarakat sangat rindu dengan perubahan, rindu hadirnya sosok-sosok pemimpin yang betul-betul dicintai dan mencintai rakyatnya. Berbicara tentang perubahan, jadi ingat sama pasangan Amin. Betul. Amin ya. Betul. Ya. Boleh diceritakan sedikit bagaimana itu PKS kayak mengundur-undur? Nah, itu betul. Jadi Kang Aep bukan mengundur-undur sebenarnya, tapi kan kami punya mekanisme, punya aturan yang memang sudah berlaku sejak lama di partai, sehingga setiap kebijakan yang keluar itu tidak serta-merta begitu saja keluar. Harus melalui sebuah proses yang disebut dengan musyawarah majelis syuro, apalagi ini menentukan nasib bangsa. Maka dari itu, hari Jumat kemarin para anggota majelis syuro telah bermusyawarah
dan insya Allah sepakat semuanya PKS mengusung pasangan Amin, Anies Mohaimin sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Mantap. PKS solid untuk Amin. Insya Allah. Berbicara tentang target, mungkin ya, itu kan sekretaris umum ya, salah satu penggerak organisasi adalah tidak lepas daripada sekjen itu sendiri atau sebagai umum. Berapa target kursi di DPRD? Ya. Oke. Jadi hasil musyawarah daerah KF mengamanahkan kepada kepemimpinan Dr. Helmi dan saya hari ini untuk mengejar 10 kursi ya. DPRD Kabupaten, 2 kursi pusat dan 2 kursi provinsi. Ya. Kenapa pengen 10 kursi? Gitu? Karena memang PKS hari ini realistis. Kita punya jagoan, alhamdulillah, wakil bupati 2 periode, dan hari ini juga sebagai ketua DPD. Berharap ke depan beliau bisa melanjutkan perjuangannya, memberikan kepemimpinan terbaik kepada masyarakat Garut, dan insya Allah PKS sepakat mengusung beliau sebagai calon bupati ke depan. Dan kita berharap tiket bupati itu betul-betul didapatkan oleh PKS. Tapi ketika dapat 10 kursi apa ada koalisi nggak? Nah makanya urusan koalisi insya Allah saya kira itu urusan belakangan. Tapi jangan khawatir bahwa Garut ini kan heterogen, Mike. Jadi kita tidak bisa kemudian egois dan sebagainya. PKS memastikan insya Allah kita terbuka untuk berkoalisi dengan siapapun demi kemajuan Garut ke depan. 10 kursi itu hanya sebagai tiket aja ya? Tiket, supaya PKS memastikan tiket calon bupati dari PKS betul-betul didapatkan. Adapun urusan wakil, koalisi dan sebagainya, saya kira bisa kita ngopi dan sebagainya. Saya dengar udah banyak yang melamar. Kalau boleh tahu, apa sih kriteria untuk bisa menjadi pendamping Pak Dr. Helmi itu? Yang jelas, Kang Ayub sendiri layak menjadi pendamping Dr. Helmi. Kenapa? Ya karena satu punya rekam jejak, yang kedua juga punya track record yang baik, begitu ya. Yang ketiga juga bermasyarakat. Yang keempat juga tentu sesuai dengan visi misi perjuangan PKS. Bahwa kami ketika nanti dipilih oleh rakyat menjadi pemimpin, maka kami ingin betul-betul menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Ya. Sehingga siapapun nanti yang melamar ke PKS ataupun melawan komunikasi, maka dipastikan kita melakukan dialog-dialog yang sangat atraktif, dialog yang hangat, sehingga terjalin chemistry yang baik untuk membangun Garut ke depan insya Allah. Apakah harus orang partai, pengusaha, atau dari guru, atau dari apa? Bisa Pak, apa ada? Jadi yang jelas Pak hari ini yang datang ke kami ini sudah banyak alhamdulillah. Unsur partai ada, unsur pengusaha ada, unsur pengacara ada, unsur aktivis pendidikan ada. Alhamdulillah juga ini menjadi kabar baik bahwa PKS hari ini dengan tidak mendahului takdir begitu ya, dengan sosok Dr. Helmi sebagai calon bupati yang alhamdulillah hari ini di survei partai juga survei kami tertinggi. Mudah-mudahan ini menjadi isyarat baik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa 2024 PKS menjadi pemenang di Kabupaten Garut dan Dr. Helmi menjadi Bupati Garut. Adapun wakilnya kami sangat menerima siapapun yang berkolaborasi, yang berkoalisi dengan kami untuk kemajuan Garut. Kita bareng-bareng dan insya Allah pasti bisa. Bersama pasti kita bisa. Oke, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah sudah sedikit hangat kita mengguar tentang siapa Pak Denny, jabatan sebagai sukum dan targetnya di pileg nanti. Pak Denny, kalau boleh tahu, jika Pak Denny ditakdirkan oleh Allah menjadi anggota DPR, salah satunya ada tugas dan fungsi dewan itu sendiri. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Denny jika terpilih nanti tentang tugas dan fungsi dewan, baik itu legislasi, budgeting maupun controlling? Silakan. Yang pertama, tentu juga sebagai seorang anggota dewan kita disumpah untuk bekerja melayani rakyat tanpa pandang bulu, tanpa melihat latar belakang. Karena hakikatnya menjadi anggota dewan adalah menjadi fasilitator atau menjadi fasilitator perjuangan rakyat. Sehingga saya berharap ke depan kita bisa bekerjasama dengan rakyat untuk mengawal berbagai macam regulasi, program-program yang semuanya berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, yang semuanya betul-betul menghadirkan kebaikan bagi rakyat. Dan insya Allah PKS melihat bahwa program Dr. Helmi ini sudah banyak yang bagus, sudah banyak yang bisa dirasakan, tetapi juga
masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Maka betul. kami ke depan berkomitmen insya Allah hal-hal yang belum dituntaskan di Rodi Helmi ini ke depan insya Allah kita akan teruskan, kita akan perbaiki, dan kita tentu juga mendengar bagaimana masukan, bagaimana kritikan, bagaimana hal-hal yang betul-betul baik untuk semuanya. Kami sangat terbuka untuk menerima kritikan dan saran. Insya Allah ketika ini semuanya terjalin dengan baik, maka anggota dewan tidak hanya sekedar kantor, Pak, tapi dia betul-betul bekerja untuk rakyat, mengenal apa yang menjadi problem kebutuhan masyarakat, dan selalu terjun ke masyarakat kapanpun dibutuhkan. Ini yang dipentingkan. Legislasi, kira-kira perda apa yang perlu diketuk palu di Garut, Pak? Ada yang lagi menggejala menurut saya hari ini, dan ini juga mudah-mudahan ketika nanti terpilih kita perjuangkan. Kita ingin membuat perda tentang ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Kenapa? Karena hari ini urusan keluarga ini menjadi sentral permasalahan di tengah masyarakat hari ini. Banyaknya marak kasus di mana-mana, ya, adanya kasus aborsi, kasus-kasus meningkatnya HIV di Garut dan sebagainya. Ini karena salah satu ini menurut saya karena memang adanya kerapuhan di keluarga. Bahkan Pak Ep yang miris itu adalah Garut tercatat sebagai kabupaten yang setiap tahunnya menyumbang jumlah janda terbanyak di Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, ini kan karena keluarga karena keluarganya tidak ada ketahanan keluarganya lemah. Bisa jadi masalah ekonomi, bisa jadi masalah pengalaman, bisa jadi masalah-masalah lain. Maka dari itu mudah-mudahan ketika ada payung hukum, maka kita berharap keluarga-keluarga di Kabupaten Garut ini minimalnya memiliki ketahanan dari sisi ekonomi, dari sisi pemahaman, gitu ya, dan juga dibimbing. Ya, pemerintah memberikan bimbingan langsung supaya kemudian masyarakat Garut ini betul-betul sejahtera, bahagia, ya, bahagia warganya, bahagia semuanya. Oke. Itu legislasi ya. Betul. Untuk budgeting, ada istilah dewan dapat aspirasi. Nah itu silakan dijelaskan. Betul. Bagi-bagi kue aspirasi itu atau bagaimana? Silakan dijelaskan. Iya. Jadi aspirasi ini kan Kang Aep, dia adalah jatah setiap anggota dewan di masa reses untuk kemudian diberikan kepada masyarakat. Setelah sebelumnya mereka mendengar apa yang menjadi keluhan, kebutuhan, permasalahan, dan tentu juga setiap anggota dewan dia punya jatah langsung, ya, setiap tahun aspirasi dan layak diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Betul. Tetapi kalau kemudian setiap dewan memberikan kepada konstituennya yang milihnya, wajar kan? Betul. Gitu. Saya dipilih oleh sekian banyak orang di desa dan sebagainya, maka tentu mereka yang nanti memilih saya juga punya hak prioritas mendapatkan apresiasi. Tapi di sisi lain, ke depan ketika Dr. Helmi menjadi bupati, maka kita PKS punya ruang yang luas untuk mengadvokasi semua kepentingan masyarakat. Kasarnya begini, tidak ada di jalur legislatif, kita cari di jalur eksekutif, ya. Dan kita saling bekerja sama. Karena sekali lagi target kita ke depan bagaimana memperluas segmentasi dan spektrum pelayanan kepada masyarakat. Dan ketika berkuasa, kalau niatnya untuk melayani, insya Allah saya yakin masyarakat akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan PKS siap melayani rakyat. Dan PKS siap bersama rakyat dan melayani rakyat. Satu tentang controlling. Nah, ini saya tanda tanya nih Kang Denny ya. Ketika Dr. Helmi menjadi bupati dan pada ini jadi dewan, apakah bisa melakukan controlling yang sebenar-benarnya? Ya. Pada prinsipnya, masing-masing punya tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Ya. Ketika saya jadi dewan, Dr. Helmi jadi bupati, maka kita jalankan tugas, fungsi, dan aturan sesuai mekanisme yang berlaku. Artinya, di satu sisi beliau adalah rekan bersama-sama di pemerintahan, tapi di sisi lain ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Maka fungsi controlling bagi kami adalah fungsi tausiah. Artinya bagaimana memberikan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ya. Dan bagi seorang pemimpin ketika diberikan tausiah oleh rakyat termasuk oleh sesama rekannya eksekutif, maka ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jangan khawatir ketika nanti diberikan peringatan, diberikan kritikan, ini adalah bermanfaat bagi mereka yang menerima kritikan. Sehingga insya Allah dengan begitu, jangan khawatir ketika nanti Dr. Helmi jadi bupati, saya juga sesuai fungsinya. Kalau harus keras ya kita keras demi kebaikan masyarakat. Karena kalau tidak ada fungsi itu, saya kira kita akan terlena, kita akan merasa tidak memiliki kontrol, bahaya, dan itu akan menjadi rapuh di kemudian hari. Mantap, luar biasa.
pemirsa yang berbahagia, tadi sudah dikupas beberapa poin yang sangat penting, baik itu tujuan, misi, target. Nah, terakhir mungkin Kang Denny silakan jelaskan kepada pemirsa apa harapan Kang Denny untuk sukses pemilu di 2024. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kami sangat berharap bahwa pemilu 2024 berjalan kondusif, ya, sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari mulai tahapan, persiapan, dan pelaksanaan. Yang kedua juga kami mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama datang ke TPS Rabu 14 Februari 2024. Kami mengajak kepada semua masyarakat Garut, jangan golput. Tentukan masa depan bangsa ini dari bilik-bilik suara kita semua. Yang kedua, mari bersama-sama kita memilih calon-calon anggota dewan di Kabupaten Garut, baik provinsi termasuk juga pusat, yang memiliki rekam jejak yang baik, yang memiliki pengalaman organisasi yang mumpuni, sehingga ketika diberikan amanah yang lebih luas, tentu dia sudah berpengalaman untuk menjalankan amanah tersebut. Yang ketiga juga mereka yang betul-betul menjadi hati, menjadi telinga, dan menjadi mulutnya masyarakat. Artinya pemimpin yang tidak hanya sekedar gagayaan, tidak sekedar kemudian menikmati gaji rakyat dan sebagainya, tapi pemimpin yang selalu mendengar, selalu merasakan, dan selalu menjadi penyambung lidah masyarakat. Ini yang kita harapkan ke depan, dan insya Allah kami di PKS siap berjuang bersama masyarakat, siap bersama-sama mensejahterakan masyarakat dengan berbagai macam program-program yang ke depan dicanangkan, dan tentu apa-apa yang baik di Rudy Helmi hari ini kita akan tingkatkan. Sesuatu yang salah, yang kurang, yang tidak berkenan, mari bersama-sama kita perbaiki. Insya Allah Garut siap menjadi kota yang bahagia warganya, bahagia semuanya dalam suasana baldatun thayyibatun waraubun ghafur. Dan tentu rakyatnya sejahtera. Sejahtera insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, acara Kutang Kupas Tuntas Calon Kutang bersama Kang Denny Mardiana telah kita kupas. Mudah-mudahan pemirsa bisa menentukan pilihan siapa caleg yang akan dipilih nanti. Jangan sampai kita rugi dua kali. Pilihlah caleg yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Amin. Bersama Kutang kita kembali di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.